Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Utara, kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, dan tentu saja kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Samsul Arifin yang telah hadir beserta rombongan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua yang sudah hadir. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2022-2027. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua yang sudah hadir. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne dan mars Kadin. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama kami. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama kami. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama kami. Maju bersama kami. Kadin turut membangun negara kita. Marilah, mari kita membangun. Pengusaha adalah pejuang bangsa, bermoto tamak, jujur setia. Kadin mengabdi pada nusa dan bangsa, membangun masyarakat idaman rakyat kita. Masyarakat Pancasila yang adil sejahtera, itulah cita-cita kita. Kadin di seluruh tanah air kita, pemersatu dunia usaha. Gerakan segenap kemampuan kita bagi kejayaan Indonesia. Pengusaha harus berjiwa kesatria, bercita-cita luhur demi negara kita. Membangun masyarakat Pancasila yang jaya, itulah cita-cita kita. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.
Baik Bapak dan Ibu hadirin yang sudah berada di tempat acara pada hari ini, demi kelancaran serta keberkahan seluruh rangkaian acara yang akan kita jalani sampai dengan berakhir nantinya, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia serta rombongan, serta Bapak Ketua Umum Kadin Sumatera Utara yang akan dilantik beserta jajaran, yang kita cintai Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi rombongan, seluruh kita yang hadir. Sejenak mari kita bermunajat ke hadirat ilahi Rabbi. Semoga niat, rencana dan kegiatan kita mendapat ridhonya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka Allahu la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu qabla ar-ridha, walakal hamdu idha radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha anna abada. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Tuhan pencipta, pemilik, pengatur, pemerintah semesta jagat raya. Di pagi yang penuh barokah ini, 6 Maret 2023, di gedung JB Marriott ini, kami berkumpul atas rahmat dan ridho-Mu untuk satu acara yang penuh cita dan kerasa bangga bahwa hari ini insya Allah pengurus Kamar Dagang Industri Kadin Provinsi Sumatera Utara akan dikukuhkan oleh Bapak Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia. Hadir pula bersama kami, orang tua kami, ayah kami, Gubernur Sumatera Utara dan jajaran, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Jadikan ya Allah kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendapat rahmat dan ridho-Mu, serta rahmat dan ridho-Mu akan membuat pengurus dan seluruh jajaran Kadin Provinsi Sumatera Utara dapat bersatu, bersama, bekerja keras untuk kemajuan ekonomi, industri dan dagang Indonesia, khususnya Sumatera Utara, menuju Sumatera Utara yang bermartabat. Ya Allah, ya Rabb, satukan hati kami dalam juang ekonomi untuk Indonesia bangkit. Sebagaimana tema yang kami pilih, ya Allah, Kadin kuat, Indonesia bangkit. Ya Allah, ya Rabb, hanya Engkaulah Tuhan tempat kami berserah diri, memohon dan meminta. Kabulkan pinta dan doa kami, serta rahmati semua program-program kerja kami, agar Kadin ini menjadi pilar yang terkuat untuk membangun industri dagang ekonomi Indonesia. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni salah dan dosa kami. Ampuni salah dan dosa ayah bunda kami. Ampuni salah dan dosa guru-guru kami. Ampuni salah dan dosa para pemimpin kami. Jangan jadikan itu penghalang untuk rahmat-Mu turun kepada kami.
Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu dan ridho-Mu. Jadikan nanti seusai acara ini kami tetap dalam lindungan dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi halqih Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu terima kasih, semoga doa diijabah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan horas. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Amiruddin yang sudah membacakan doa untuk rangkaian acara kita pada hari ini. Pada acara pagi hari ini tentunya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi yang telah hadir, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya N. Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak M. Arsyad Rashid PM, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Bapak Yuki N. Hanafi beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang berhadir. Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Ivan Iskandar Batubara, Ketua Dewan Penasehat, Bapak Irfan Mutiara beserta seluruh anggota, Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak M. Hidayat Batubara beserta seluruh anggota, Gubernur Sumatera Utara yang ke-15, Datuk Sri Haji Samsul Arifin, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Arif S. Trinugroho, seluruh Forkopimda dan OPD Provinsi Sumatera Utara yang dapat berhadir dalam rangkaian acara hari ini, dan juga kepada seluruh Dewan Pengurus yang sudah bersama dengan kami. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia yang langsung akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Lismari Hendra. Kepada Bapak kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Ustadz Buya Amiruddin. Terima kasih Buya. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Utara Provinsi Bapak Letjen Edi Rahmayadi. Izin Pak Gub. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya, terima kasih. Ketua Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi, Bapak Yuki. Beserta seluruh jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumatera Utara, Bapak Ivan Iskandar Batubara. Ketua Dewan Penasehat, Bapak Irfan. Ketua Dewan Pertimbangan, Bapak Hidayat. Pangdam 1 Bukit Barisan atau yang mewakili. Kapolda Sumatera Utara yang mewakili. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara yang berkesempatan diwakili oleh Kepala Deputi Bapak Ibrahim, Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Bapak Bambang Mukti Riani,
Konsulat Jenderal Polandia Joner Napitupulu, Konsulat Jenderal Republik Federal Jerman Daniel Adiaksa Darmadi, Konsulat Jenderal Nederland Oni Indra, Konsulat Jenderal Denmark Hendra Wijaya Kesuma, Konsulat Jenderal Malaysia Ayub Omar, Konsulat Jenderal Amerika diwakili oleh Vice Consul for Political of Economy Affairs Mr. Suraj Mungara, Konsulat Jenderal Jepang Mr. Takonai Susumu, Konsulat Jenderal Timor Leste Bapak Irwan Shah, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok diwakili Konsul Perdagangan Mr. Sukiyi, Konsulat Jenderal Turki diwakili oleh personal asisten Divya dan Zera, Konsulat Jenderal India diwakili oleh asisten Section Officer Mr. Amit Sarma, Konsulat Jenderal Thailand Martono Agusti, Wali Kota Medan Bapak Bobi belum berhadir, Bupati Kabupaten Deli Serdang diwakili oleh asisten, PLT Bupati Kabupaten Langkat Bapak Sahfandi, Bupati Batubara Bapak Zahir, dan Wali Kota Bupati se-Sumatera Utara yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, Ketua Asosiasi Gabungan Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Sumatera Utara, para pengurus lembaga badan Komite Lingkungan Kadin Sumatera Utara, teman-teman media, beserta anggota DPR dari DPR RI yang hadir, saya lihat tadi dari ada Pak Gus Irawan, ada Pak Hendrik, dan anggota DPR dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang saya lihat sini ada Dr. Tuaman, mohon maaf saya juga tidak bisa sebut satu persatu, serta Haji Datuk Samsul Arifin, izin Pak Sekda, hari ini dan seluruh tamu undangan yang dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat hadir pada pagi yang berbahagia ini dalam rangka menghadiri acara pengukuhan dan pengurus Kadin Sumatera Utara masa bakti 2002-2027 dan Rapimprop Kadin Sumatera Utara 2003 di JW Marriott Hotel Medan. Bapak Gubernur serta hadirin yang saya hormati, pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara 2002-2027 serta Rapat Pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara tahun 2023 diselenggarakan dengan mengangkat tema Kadin Kuat Ekonomi Tangguh serta subtema Sinergitas Kadin dengan Pemerintah untuk memajukan perekonomian dan investasi di Sumatera Utara. Acara kali ini sedikit berbeda di mana pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara masa bakti 2002-2027 diikuti oleh rangkaian acara Rapimprop 2023 yang merupakan salah satu agenda kegiatan rutin organisasi Kadin dalam setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah guna melaporkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan ke pengurus Kadin Sumatera Utara masa bakti 2002-2027 di awal periode pengurusan terbaru, serta menetapkan program kerja ke depan untuk tahun 2023 yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara masa bakti 2002-2027 serta Rapimprop 2023 yang diadakan di JW Marriott Hotel Medan pada hari ini tanggal 6 Maret tahun 2023 dihadiri lebih kurang 300 tamu undangan dan peserta, peninjau dari Kadin Kabupaten Kota serta asosiasi anggota luar biasa yang terdaftar di Kadin Sumatera Utara. Acara ini juga dilaksanakan dalam rangka silaturahmi dengan seluruh jajaran Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara, Kadin Kabupaten Kota, dan asosiasi himpunan dan gabungan yang terdaftar di Kadin Sumatera Utara. Untuk peserta dan peninjau acara Rapimprop Kadin Sumatera Utara diikuti oleh 15 Kadin Kabupaten Kota aktif dan 1 caretaker, serta 9 anggota luar biasa yang terdaftar di Kadin Sumatera Utara. Kiranya pelaksanaan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan di Kabupaten Kota.
Hal inilah yang membuktikan bahwa sinergitas antara Kadin dan pemerintah selama ini telah terjalin dengan baik dan harmonis. Melalui Rapimprop kali ini, Kadin Sumatera Utara berharap bersama pemerintah kiranya dapat secara optimal meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Hal tersebut dapat terwujud melalui sinergitas yang baik antara Kadin dan pemerintah. Hadirin sekalian berbahagia, akhirnya saya selaku Ketua Panitia Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sumatera Utara dan pengukuhan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi baik moral maupun material dari berbagai pihak, jajaran Dewan Pengurus dan tentunya apresiasi kepada seluruh rekan-rekan panitia dan tim sekretariat Kadin Sumatera Utara yang telah bekerja secara maksimal. Sehingga pelaksanaan pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara masa bakti 2002-2027 dan Rapimprop tahun 2023 ini dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Tak lupa juga tentunya ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh sponsor yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian laporan singkat saya selaku Ketua Panitia. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Lismari Hendra yang telah memberikan laporan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan speech yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Untuk itu boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Edi Ramayadi. Kami persilakan. Jadi saya nggak bisa lihat ke sana karena lampunya begini, memang sengaja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forkopimda Sumatera Utara yang mewakili Pak Kajati, Pak Kapolda, Pak Pangdam, siapa yang mewakili? Oh, oke. Para konsen yang mulia, selamat datang. Saya tak sebut satu-satu, panjang sekali ini. Sekretaris Daerah Sekda yang Pak Sekda hadir, Dewan Pertimbangan Kadin Pak Anindya, Bapak Ketua Umum Kadin Pak Arsad Rashid dengan seluruh jajarannya, Pak Faisal juga seluruh jajarannya Kadin, para pengurus Kadin Kabupaten Kota se-Indonesia, se-Sumatera Utara yang berhadir, Buya Al-Mukarram, serta seluruh, ini lupa ini, Gubernur ke-15. Ini kalau 15 tak ada, 18 apalagi gitu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bersikap, bertindak yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini. Saudara-saudara saya tadi membaca ini, saya disiapkan konsep. Saya mohon maaf saya baca ini. Saya pasti yang membuat ini adalah Kepala Biro Perekonomian saya. Berarti saya hanya membacakan
tulisan dia gitu. Lebih baik saya ngomong sendiri aja lah Pak Arsad. Tapi sebelumnya saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak terlalu tahu Kadin. Tapi kesini 2018, 19, 20. Saya mempelajari, saya autodidak. Saya bukan orang politik. Fungsi-fungsi masing-masing yang untuk mensejahterakan rakyat ini saya mencoba mempelajari, termasuk DPR. Sini ada anggota DPR nih Pak Dodi Tahir dan yang hadir. Saya lihat fungsi DPR, salah satunya juga fungsi Kadin dalam membangun bangsa yang kita cintai ini. Kadin ini besar, 55 tahun umurnya di Indonesia sekarang ini. Kalau kita lihat pejabat-pejabat Kadin tadi itu, bukan orang-orang sembarangan semua, sampai ke Pak Arsad ini. Saya yakin Pak Arsad juga bukan orang sembarangan. Pada saat kontestasi pun saya ikut itu, melihat. Wah, luar biasa. Hampir sama dengan Pilpres. Ada ini, ada itu, segala macam. Karena memang Kadin ini besar saudara-saudara saya. Hanya sayangnya, ini kata sayangnya ini, saya minta maaf. Dari tadi saya sudah jatah mau keluar dari rumah dibilang sama istri saya itu, jamu ya katanya, jaga mulut katanya gitu. Saya minta maaf, ini kan keluarga Kadin, lebih baik saya ngomong dari hati, keluar dari hati, daripada saya membacai punya selamat dilantik Faisal, semoga sehat. Udah sehat dari dulu kamu didoain sehat itu. Bersinergi Faisal sebagai ketua Kadin Sumut dengan decision maker di provinsi ini. Pastinya gubernur lah yang decision maker ini. Bagaimana si Pak Faisal ini, Pak Arsad, bisa dia bersinergi sama saya kalau dia tak tahu kebutuhan saya. Saat ini inflasi 5,8 Sumatera Utara. Betul ya, Naslindo? 5,8 month to month, years to years. Saudara-saudara saya, di tempat saya ini, Sumatera Utara ini, nanti saya izin Pak Arsad saya tunjukkan kenapa Sumatera Utara saya ini sekarang 5,8. Yang harusnya 3% dia. Inilah karena Kadin tak sinergi dengan saya. Karena dia jalan masing-masing. Kadin ke sana, saya ke sini. Akhirnya ada lagu dangdut lah, aku di sana, kau di sini katanya. Akhirnya tak jelas semuanya. Saya sedikit menyinggung, saya mohon maaf wartawan jangan di blow up. Tapi kalau di blow up pun sudah terlalu sering saya di blow up. Udah 4,5 tahun saya jadi gubernur ini, tiap hari. Tak ada masalah itu, tak menjadi persoalan. Kadin, cita-cita Pak Arsad jadi apa? Menteri Perdagangan? Menteri apa ini? Kalau Faisal cita-citanya apa? Jadi gubernur. Kamu jangan lewat Kadin kalau mau jadi gubernur. Lewat tempat si Dodi ini. Inilah yang harus
saya tahu, saya coba mempelajari ada komite kamar gitu, komite dari luar negeri, makanya saya berdoa konsulat jenderal ini tak tahu bahasa Indonesia lah, biar tak malu kita gitu. Komite energi, komite dagang energi, komite dagang di daerah, di negara-negara maju, kita negara berkembang. Itu yang saya tahu. Sehingga berjalan dia, apa yang harus kita besarkan. 16 juta rakyat Sumatera Utara saya ini Faisal, termasuk Anda adalah rakyat saya. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Pagi-pagi saya bangun, tak berapa inflasi saya. Karena inflasi sangat mempengaruhi rakyat ini. Kalau kita hitung per kapita, hitung uang kita sekarang yang beredar di Sumatera Utara ini. Saya bukan orang ekonomi, tapi kurva yang apa itu, yang pernah saya belajar di SMA, terpaksa dibuka lagi. Dan jauh sekali dari harapan, Pak Arsyad. Hari ini, pagi ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri tentang membahas inflasi di Indonesia. Ada yang sudah sampai 9%. Oh enggak apa-apa, di luar negeri kan udah sampai ada 45%. Luar negeri dia punya cadangan. Kita naik 11% saja persoalan sama rakyat kita. Kemana larinya? Larinya adalah ke politik. Saudara-saudara saya, kondisi sosial kita, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saya coba mempelajari Presiden Republik Indonesia ini yang pernah dijatuhkan, diturunkan oleh rakyat, yaitu Presiden Soeharto. Persoalannya apa? Persoalan ekonomi. Siapa yang saat itu dilakukan, diganggu duluan? Ketua Kadin, lihat aja Ketua Kadin tahun 96. Nanti disomasi pula saya lagi itu. Karena kita itu aja. Karena sangat mempengaruhi kondisi ekonomi ini. Saudara-saudara saya. Jadi jabatan Kadin ini tak kecil. Yang memimpin doa pun Buya di sini. Kecil. Saya melihat, tapi kayaknya saya yang paling tahu tentang Kadin jadinya. Tapi saya ingin ngomong serius saudara-saudara saya. Nah Pak Faisal pada kesempatan ini Pak Arsyad, saya minta menunjukkan bahwa kenapa? Saya cerita Sumatera aja dulu. Sumatera ini ada 10 provinsi. Ini Pak, 10 provinsi. Saya bawa itu. Nah ini Pak, 10 provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Lampung. Ini yang membuat saat ini inflasinya kita, Sumatera Utara. Kabupaten dan kota, dia hanya masang-masang pamflet aja, Kadin, lagunya hebat-hebat kali tadi itu. Tapi kalau saya panggil ini Pak Arsyad satu, atau Pak Faisal aja lah ketuanya ke sini, saya suruh nyanyi lagu Mars Kadin, pasti tak tahu dia. Gimana dia mau menghayati lagu itu? Loh, mungkin ada yang bertanya, Bapak mantan tentara, bisa enggak lagu prajurit Dharma Putra Kostrat mengemban ampera sejati. Saya bisa, karena itu lagu itu menuntun saya untuk berperang.
Nah, bapak-bapak sekalian Kadin. Hanya lagunya aja pas mau pelantikan pengukuhan di setel, habis itu lewat lagi. Apakah hanya itu? Ini Pak, Bapak lihat beras. Beras saya ini surplus, beras. Tapi salah satu pagi ini beras saya naik. Pagi-pagi saya udah ngomel di hati ini. Dari mana ceritanya naik? Ada spekulan-spekulan yang tak benar. Inilah akibat Kadin tak berbuat. Akhirnya inflasi saya naik. Mempengaruhi kantongnya rakyat saya. Ini, Bapak, cabai merah. Cabai merah saya surplus. Cabai rawit surplus. Memang bawang merah masih persoalan saya. Bawang putih saya, apalagi full saya impor bawang putih. Daging ayam, saya surplus, telur ayam, gula pasir. Tapi tetap aja diabetes banyak sekali di Sumut ini, walaupun gula pasir saya tak punya. Minyak goreng. Nah dari sini saya berjualan kemarin, yang merah-merah ini saya berjualan, berdagang untuk menambah pendapatan daerah saya. Saya tak tahu Pak Dodi ini tahu enggak. Karena Pak Dodi tahunya bully saya aja terus. Saya kepingin ini, enggak begini, di dalam buku kita harus satu irama ini. Itulah sinergi yang disampaikan tadi. Kita harus berbicara ini, karena bicara perut. Mau teriak pun kayak mana kita setengah mati, kalau ini ini menjadikan persoalan, kita persoalan semuanya. Pak Anin ini kebunnya besar sekali di sini nih, Pak Nin di Asahan sana. Kamarnya pun saya tidurin bolak-balik. Foto beliau gede sekali di situ, tapi hanya fotonya yang tidur di situ. Saya tanya, udah pernah ke sana? Belum. Kebunnya segede itu, belum pernah beliau ke sana itu. Lama-lama saya lah yang punya kebun itu nanti. Ini kadang-kadang kita harus serius. Saudara-saudara saya, Pak Faisal, Pak Arsad tolong izinkan ini. Tak usah cerita yang gede-gede dulu, ini diurusinya oleh Pak Faisal. Ada kabupaten dan kota, please, next, mana? Ini, ada Nias, Mandeling Natal, mana Kadin Nias? Kadin Nias mana? Oh gak ada Kadinnya? Oh pantesanlah dia jelek sekali, Kadinnya belum ada. Tapi lebih parah lagi yang ada Kadinnya daripada yang nggak ada Kadinnya. Mandeling Natal, beras sudah biru, cabai merah biru, cabai rawit aja dia, bayangin cabai rawit itu dibuang-buang begitu tumbuh semuanya. Dia harus impor. Mana Kadin Mandeling Natal? Tuh. Marga apa? Mudah-mudahan tidak marga lubis lah dia. Oh sempat marga lubis, mora saya pula dia. Saudara-saudara saya, ini terdetek satu-satu. Terdetek satu-satu. Inilah yang membuat sekarang ini inflasi saya. Inflasi kita. Saya bilang sama Pak Menteri Dalam Negeri, kok kita pusing dengan benahi ini persoalan inflasi karena ini. Karena bawang merah, karena cabai merah, karena beras. Benahi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Sama-sama kita. Ya Pak Arsad ya. Mohon ajarin saya. Kurang pupuk kita pupuk. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Ini bicara ini. Nah pagi ini bersangkutan lagi dengan ternak.
karena sudah mulai dekat Lebaran. Sudah mulailah macam-macam spekulan ini. Nih, ternak. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging ayam, ada telur ayam, susu ini persoalan, makanya sakit pinggang semua orang Sumut nih. Karena susu persoalan dia semua. Sama-sama kita lakukan. Pak Arsyad, saya mau laporan ini. Saya beli daging kerbau. Saya butuh daging kerbau. Tapi belinya tak bisa langsung dari India ke Medan. Saya punya pelabuhan. Dia harus ke Jakarta, dari Jakarta dibawa lagi kemari. Berapa kosnya? Udah 4,5 tahun saya tengkar terus tentang ini. Tolong bantulah Kadin jadi daging saya. Rumah makan Padang di sini banyak, dagingnya pakai daging kerbau. Kalaulah dari India langsung kemari. Ini enggak ada di teks ini Pak Arsyad, enggak ada. Nanti kalau terlalu panjang saya ngomong terlalu repot kita. Banyak wartawan ini. Tapi intinya yang ingin saya omongkan Bapak sekalian, wujud wa adamihi kata Pak Ustadz nih. Wujud kita ini real terhadap kondisi yang real. Kalau kita bisa real, aduh apa yang tak ada di Sumatera Utara ini? Apa yang enggak ada di Indonesia ini? Tanah subur semua. Orang Pak Andin aja sampai berkebun di sini kok. Subur dia. Lantas bantu kami juga Pak Arsyad dana bagi hasil. Nanti Bapak hitunglah 3,2 juta hektar kebun kami. Sehingga untuk siapa? Untuk kesejahteraan rakyat ini semua. Semua untuk kesejahteraan rakyat. Barulah Faisal, Anda kalau bisa tembus ini, Anda calon gubernur 2024. Tapi kalau hanya seragam, pakai pamflet-pamflet gitu, banyak yang bisa itu. Selesaikan urusan ini. Sehingga rakyat kita, insya Allah, tak kelaparan. Baru saya akan ikut nyanyi Mars Kadin tadi. Ini Marsnya kemana, orangnya kemana gitu. Tak pernah ketemu dia. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, nanti kebanyakan saya ngomong. Terima kasih Pak Faisal, selamat pengukuhannya. Semoga Tuhan memberkahi kalian, memberkahi kita semua. Sehingga kita benar-benar menjadi yang bermanfaat kepada kehidupan orang lain, kepada keluarga kita, kepada negara kita, kepada Sumatera Utara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santium, Syadu, Syadu, Syadu. Salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak. Mohon untuk tetap bersama kami di atas panggung karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Sekaligus juga kami turut mengundang kepada yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak M. Arsyad Rashid MP, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara untuk bisa bergabung bersama dengan Gubernur. Kami persilakan juga kepada seluruh Forkopimda yang berhadir. Kami undang juga untuk bergabung di atas panggung kepada Buya untuk dapat bergabung bersama mengambil sesi foto bersama. Kemudian juga kami turut mengundang kepada Bapak Samsul Arifin untuk bisa bergabung. Silakan Bapak untuk melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Utara yang berkenan hadir tentunya dan melakukan sesi foto bersama dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak M. Arsyad Rashid PM, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bapak Firsal Mutiara, beserta Forkopimda yang telah hadir. Kami persilakan untuk kembali dan kami persilakan juga kepada Buya Pak Samsul Arifin beserta Bapak-bapak tamu kehormatan yang telah bersedia untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah berkenan hadir dan juga menyempatkan waktu luang kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Ramayadi, dan saat ini beliau akan meninggalkan lokasi acara. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Dan kami informasikan kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk dapat duduk kembali karena kita akan melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian acara pengukuhan Dewan Pengurus. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memasuki inti acara pada pagi hari ini dengan pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027. Dan untuk pembacaan SK dan pemanggilan susunan Dewan Pengurus, untuk itu kami persilakan dengan segala hormat kepada Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi. Bener silau aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng ya Buya ya, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, masih pagi. Kepada Bapak Ibu, khususnya yang ada label di name tag-nya berwarna hijau, Wakil Kepala Badan dan Komite untuk dapat ke depan. Silahkan diperiksa dan ke depan. Kalau dibaca 200 orang lamangan. Kita punya hak diskresi. Silakan. Tolong organizing komite dapat mengarahkan posisinya. Mana? Silakan.
Mohon dapat duduk pada Bapak Ibu. Saya mohon untuk dapat melanjutkan. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia nomor /47/DP/1 tahun 2023 tentang pengesahan dan pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027. Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mengesahkan dan mengukuhkan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027. Mohon untuk nama-nama yang saya sebutkan untuk dapat maju ke depan. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi Yuda Johansa. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Peter Suhendra. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Irfan Anwar. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Iswan F. Fahrudin. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Lismardi Hendra. Bidang Asosiasi dan Himpunan Oki Irawan. Bidang Hukum dan HAM Aswir Agus. Bidang Dana dan Sarana Uswatul Hasan. Bidang Komunikasi dan Informatika Surono Nauli Tiang. Bidang Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara Radian Alvin. Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara Sobir Lubis. Wilayah Asia Timur Dharma Sakti. Wilayah Asia Selatan dan Tengah Geta. Wilayah ASEAN Dayan Sutomo. Bidang BUMN, BUMD dan BUMDes Sahrian Kurnia Ramadan Harahap. Bidang Fiskal, Moneter dan Publik Hendra Arbi. Bidang Perindustrian Joni Virgo. Bidang Perdagangan Lukman Kwang. Bidang Pertanian dan Perkebunan Timbas Prasad Ginting. Bidang Agraria, Tata Ruang dan Kawasan Soni Batu Bara. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yanuar Mahdi. Bidang Kewirausahaan dan UKM Dian Ari Permana Harahap. Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Beni Indra Batu Bara. Bidang Real Estate dan Perumahan Andi Atmoko Pangabean. Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur Samsudin Waruwu. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Martono Agusti. Bidang Kelautan dan Perikanan Deni RJ Bahruni. Bidang Perhotelan dan Restoran Deni Eswardana. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Solahuddin Nasution. Bidang Investasi Sahrul Akbar. Bidang Hubungan Internasional Indra Halim. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Indra Prawira. Bidang Perhubungan Haposan Sia Lagan. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Razali Husin. Bidang Kesehatan T. Amin Wijaya. Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Revi Yuner. Bidang Pemberdayaan Perempuan Nuraini. Bidang Industri Olahraga Parlin Syah Harahap. Bidang Ketenagakerjaan Riki. Kepala Badan
Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan dan Keamanan, M. Santri Azhar Sinaga. Hubungan Legislatif, Afif Abdillah. Analisis Informasi dan Kebijakan, Saban Sabrani. Logistik dan Rantai Pasok, Hendrik Sitompul. Ekonomi Syariah, Dedi Masri. Pengembangan kawasan properti terpadu, Usman Hasibuan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Mora Nasution. Pengembangan energi terbarukan, Wiko Lovino Siregar. Pengembangan ekosistem, M. Riza Zuli. Pengembangan ekosistem perfilman dan animasi, M. Riza Zuli. Riset dan teknologi, M. Hazli Ashari. Ekosistem ekonomi digital, Arifuddin Maulana. Pengembangan otonomi daerah, Safrizal Ramli. Pada Ketua Umum terpilih untuk dapat ke depan, saya persilakan. Frizar Ferial Mutiara. Silakan di tengah atau di depan. Ketua Dewan Pertimbangan, M. Hidayat Batu Bara. Ketua Dewan Penasehat, Irfan Mutiara. Ketua Dewan Kehormatan, Ivan Iskandar Batu Bara. Saya persilakan kepada Ketua Umum untuk dapat mengukuhkan kepengurusan Kadin Sumatera Utara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yuki Nugrahawan Hanafi, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Komunikasi, yang telah membacakan SK dan memanggil susunan Dewan Pengurus untuk acara hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan janji kepengurusan, diikutkan ataupun juga dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak M. Arsyad Rashid PM. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillah, tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan dan diambil janji sebagai pengurus Kadin Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027? Bersedia. Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya kukuhkan, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Kadin. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi
kehormatan, kehormatan, wibawa dan nama baik wibawa dan nama baik organisasi Kadin. organisasi Kadin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Yang kedua adalah akan saya lakukan pembacaan naskah daripada pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal 6 Februari 6 Maret 2023, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara untuk masa bakti 2022-2027 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama, terpadu dan secara kolektif di dalam membina dan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional yang mencakup ketiga unsur pelaku ekonomi nasional sebagaimana diamatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dalam pelaksanaan tugasnya harap dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangunan, menghormati etika usaha, bersemangat dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita masing-masing. Berikutnya penandatanganan naskah pengukuhan yang akan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Baik, kami persilakan selanjutnya untuk mengambil sesi foto bersama dengan naskah ataupun juga penandatanganan naskah yang baru saja dilakukan. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan bendera Pataka.
Penyerahan bendera Pataka diserahkan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak M. Arsyad Rashid PM kepada Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Bapak Firsal Mutiara. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Gelorakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan pengusaha Provinsi Sumatera Utara dan kibarkanlah panji-panji kebesaran Kadin ini di seluruh pelosok Provinsi Sumatera Utara tempat saudara-saudara bertugas dan berkarya. Kami akan menggelorakan semangat kewirausahaan dan mengibarkan panji-panji kebesaran Kadin di seluruh pelosok Provinsi Sumatera Utara. Maka dengan demikian, maka Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027 Resmi dikukuhkan. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah tentunya. Sama-sama sudah kita laksanakan pengukuhan yang tentunya merupakan hari yang sangat spesial untuk hari ini kepada tim dari Kadin Indonesia dan Kadin Sumatera Utara. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama Bapak-Bapak yang sudah hadir dan juga Ibu. Yang pertama sekali kita akan mengambil sesi foto bersama dengan seluruh Bapak dan Ibu yang berada di area panggung. Dan kami juga turut mengundang kepada Forkopimda, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara untuk dapat bergabung dan melakukan sesi foto bersama. Baik, sekali lagi selamat kami ucapkan kepada seluruh Dewan Pengurus yang sudah dikukuhkan. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing agar kita dapat melanjutkan rangkaian acara hari ini. Terima kasih.
Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu yang berada di area panggung, kami mohon untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing karena setelah ini kita akan mendengarkan beberapa rangkaian acara welcoming speech yang akan disampaikan oleh tamu kehormatan kita. Baik, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang baru saja dilantik, dikukuhkan pada pagi hari ini, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing agar acara dapat kita lanjutkan. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih, kami mohon untuk dapat meninggalkan area panggung. Baik, kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum Kadin Jambi dan Ketua Umum Kadin Jawa Barat yang telah hadir tentunya di acara kita di JW Marriott pada pagi hari ini. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, tapi sebelumnya kami mohon kepada Bapak Kadin Sumatera Utara, Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara untuk boleh tetap berada di atas panggung bersama dengan kami. Sekali lagi kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara, boleh untuk tetap berada di atas panggung bersama dengan kami. Karena kita akan bersama-sama mendengarkan speech atau mencegah kata sambutan dari Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu hadirin, kita akan mendengarkan bersama-sama inilah speech Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara. Baik, sekali lagi kami panggilkan dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara, untuk dapat bergabung bersama kami di atas panggung memberikan speech dalam rangkaian acara pada hari ini. Baik, kami panggilkan sekali lagi kepada Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara, untuk boleh dapat bergabung bersama dengan kami, Bapak, di atas panggung memberikan kata sambutan.
Baik, kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir, kami mohon untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi kami mohon untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara yang tadi bersama kita, yang juga saya hormati Forkominda yang hadir atau yang mewakili, Ketua Kadin Indonesia Bapak Arsyad Rashid, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Pak Anindya Bakri, Wakil Ketua Koordinator Kadin Indonesia Bapak Yuki Hanafi, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumatera Utara Bapak Ivan Iskandar Batubara, Ketua Dewan Penasehat Kadin Sumatera Utara, Bapak Irfan Mutiara. Ini saya perkenalkan ayahanda saya. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumatera Utara yang sama-sama dilantik dengan saya, Pak Hidayat Batubara. Yang mulia para konsul kehormatan negara sahabat di sini hadir di meja sana, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Sekda yang tadi juga hadir bersama kita, para bupati, wali kota maupun yang mewakili, teman-teman Kadin Indonesia di sini, para WKU, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas hadir. Para teman-teman dari Provinsi Kadin Aceh, Jawa Barat, Riau, dan DKI, dan juga ada sahabat saya nih, Wakil Bupati Pandeglang, terima kasih sudah hadir, beserta seluruh anggota luar biasa di sini ada HIPMI, IWAPI, saya lihat mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman sudah memberikan support dan dukungannya sehingga saya bisa berdiri di depan ini menjadi pelayan kepada seluruh pengusaha yang ada di Sumatera Utara. Mohon maaf Buya, saya lupa sapa. Saya bukan orator dan saya tidak bisa berorasi. Mungkin saya bisa menampilkan apa rencana kerja kita 5 tahun ke depan dan mungkin nanti teman-teman bisa saling support untuk supaya Kadin Sumatera Utara maju di 5 tahun ke depan. Inilah persembahan dari kami. Kadin Sumatera Utara. Adaptif, elaboratif, dan inklusif. Kamar Dagang dan Industri Indonesia pertama kali dibentuk pada tanggal 24 September 1968. Dan diakui pemerintah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1973.
Kadin Sumatera Utara didirikan pada tahun 1974 dengan Ketua Umum pertama Dr. Fatih Siregar. Dilanjutkan oleh Haji Imran Nasution, Haji Yopi S. Batubara, Haji Irfan Mutiara, Ivan Iskandar Batubara, dan menuju masa keemasan 50 tahun oleh Firsal Feria Mutiara. 4 program kerja Kadin Sumatera Utara 5 tahun ke depan. Pertama, mendorong terciptanya nilai tambah industri berbasis komoditas unggulan. Kedua, meningkatkan daya saing ekonomi kreatif dan UMKM. Ketiga, mendorong terciptanya industri pariwisata dan pelayanan. Keempat, penyelarasan pendidikan dan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kadin Sumatera Utara mendorong terciptanya nilai tambah di sektor pertanian dan perkebunan. Jutaan petani terlibat di dalam industri komoditas unggulan ini. Oleh karena itu, diperlukan proses yang berkesinambungan untuk mendapatkan produk terbaik dengan pengembangan teknologi dan inovasi, perbaikan proses produksi, pemilihan bahan baku yang lebih baik, serta standarisasi produk. Hal ini dapat mendorong terciptanya ketahanan pangan Sumatera Utara dalam menjaga inflasi dan pengembangan akses ke pasar global untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha di Sumatera Utara. Kadin Sumatera Utara memberikan perhatian kepada UMKM dalam meningkatkan daya saing dan menghasilkan produk berkualitas. Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan promo pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Sumatera Utara. Sehingga potensi destinasi pariwisata Sumatera Utara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ditopang oleh mayoritas pelaku usaha UMKM di mana masih membutuhkan perhatian khusus dalam akses permodalan, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk serta pelayanan. Pengembangan pendidikan dan vokasi adalah upaya Kadin Sumatera Utara dalam menyelaraskan tenaga kerja terampil dan kompeten dengan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dalam industri dalam negeri khususnya Sumatera Utara. Peningkatan kemitraan antara sekolah dan universitas dengan perusahaan anggota Kadin Sumatera Utara menciptakan ekosistem yang baik antara institusi pendidikan dengan ragam sektor dunia usaha. Ketua Umum dan para stakeholder sekalian, itulah rencana Kadin dalam 5 tahun ke depan. Kami berharap bahwa kita bisa bersama-sama mewujudkannya sehingga memberikan efek yang lebih baik pada ekonomi Sumatera Utara. Saya tidak bisa panjang lebar, mohon maaf, ini ada istri saya. Ini harus disapa. Mungkin itu dari kami, Kadin Sumatera Utara, mohon masukan dan arahannya dari stakeholder sekalian, khususnya teman-teman kabupaten kota, dan harapan kami
mohon dukungan dari Kadin Indonesia, Bang Arsyad, Bang Anin, supaya bisa mewujudkan arahan Pak Gubernur. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Mutiara yang sudah memberikan kata sambutan dan juga sudah memberitahu kita untuk program kerja yang akan dibawakan. Bapak dan Ibu, saat ini kami ingin memberi sedikit informasi bahwa baru saja ada Pak Usman yang mengatakan bahwa saat ini handphonenya sedang terbawa oleh temannya ketika sesi foto bersama. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang tidak sengaja membawa telepon seluler milik Bapak Usman, boleh menghubungi beliau langsung atau menghubungi tim panitia yang berada di sekitar area panggung. Baik, acara kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami undang dengan segala hormat kepada Bapak M. Arsyad Rashid PM untuk bisa memberikan kata sambutan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, tadi hadir Bapak Edi Ramayadi, Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Lalu yang saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu daripada Forkominda atau mewakili pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, sahabat saya Mas Anindya Bakri. Yang saya hormati, ini dari Jakarta banyak sekali hari ini. Mulai dari WKU, Koordinator Mas Yuki mana? Pak Yuki ada? Pak Yuki, lalu juga Pak Ivan Batubara, walaupun udah ini sekarang udah 2 posisi, jadi kalau di ini sebagai WKU di Kadin Indonesia. Bro Insano, ini kalau ngomong infrastruktur inilah WKU-nya. Lalu Mas Adi Mahfud, ini untuk ketenaga kerjaan dari Kadin Indonesia, Mas Adi Mahfud. Sudah itu Mas Firly, Menko Info, ini kalau ini Menteri Kominfo-nya Kadin. Lalu Pak Erik Hidayat, Kepala Badan untuk yang namanya penting sekali perfilman di sini. Lalu juga yang saya hormati Buya Amuddin yang saya hormati. Lalu juga yang saya hormati Bapak Irfan Mutiara yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Muhammad Hidayat dari Ketua Dewan Pertimbangan. Lalu pastinya sahabat saya Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara Bapak Firsal Mutiara yang saya hormati. Lalu dari Ketua Umum dari 2 daerah yang hadir saya lihat dari Jawa Barat, Kang Cucu. Lalu juga dari Jambi, Bang Osman. Lalu juga saya hormati para WKU dan juga jajaran pengurus keluarga besar Kadin Sumatera Utara, Ketua Umum daripada seluruh kabupaten kota dari Provinsi Sumatera Utara, seluruh jajaran pengurus daripada Kadin Sumatera Utara dan juga Kadin Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, seluruh asosiasi, gabungan, himpunan, usaha Sumatera Utara beserta perusahaan anggota dan juga mitra Kadin, Ibu dan Bapak para undangan, peserta pelantikan Dewan Pengurus Kadin Sumatera Utara 2027 dan juga yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat pada acara pelantikan atau pengukuhan daripada pengurus Kadin Sumatera Utara 2027 dalam keadaan sehat walafiat.
Dengan ini kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Kadin Sumatera Utara Bapak Firsal Ferial Mutiara serta jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Tentunya bahwa susunan pengurus Kadin Sumatera Utara yang terbentuk ini adalah yang terbaik dan diambil dari musyawarah yang demokratis dan juga efektif. Ibu bapak yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya cintai, tahun 2022 memang banyak dihadapi dengan tantangan. Mulai dari konflik geopolitik yang ada antara Rusia dengan Ukraina, inflasi pangan dan energi, hingga ancaman resesi. Tapi alhamdulillah Indonesia berhasil melewati itu semua dengan baik. Dengan pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,3% dan inflasi yang terkendali. Di Sumatera Utara sendiri saya lihat ekonomi daerah juga tumbuh dengan baik. Bahkan tahun 2022 bisa tumbuh dengan angka 4,7% year on year. Walaupun memang seperti yang Pak Gubernur katakan, kita masih dihantui dengan namanya inflasi. Dan memang itulah PR kita bersama untuk mengatasi inflasi, karena memang ujung-ujungnya inflasi itu akan dampak terhadap pemberdayaan ataupun bagaimana kemampuan daripada rakyat kita. Bahkan selama tahun 2022 juga, Kadin Indonesia juga berhasil mencatatkan prestasi. Alhamdulillah, pada momentum presidensi G20 Indonesia kemarin, Kadin boleh saya katakan sukses menyelenggarakan B20 Indonesia. Boleh dong tepuk tangan buat kita bersama. Karena selama KTT itu kami berhasil mengundang lebih dari 3.000 delegasi dari lebih dari 69 negara. Tidak pernah ada acara internasional yang sebesar ini di Indonesia selama ini. Dan dianggap oleh kunjungan orang luar negeri semua sebagai sukses untuk kita. Dan sukses untuk Indonesia berarti sukses untuk Kadin Indonesia. Pada tahun lalu juga kita juga mengadakan lebih dari 50 side event yang menghasilkan 68 MOU dan investasi senilai 18 miliar US dollar. Jadi kita berkontribusi terhadap 1.200 triliun yang diberikan sebagai target oleh Bapak Presiden, kita menyumbangkan lebih dari 18 miliar dolar. Tahun lalu kita juga alhamdulillah secara hukum mengakhiri kemelut dualisme Kadin dengan diterbitkannya keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin di hasil Munasus Kadin pada tanggal 23 Juni 2000 lalu di Banten. Kepres ini semakin menekankan posisi Kadin sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia dan peran Kadin yang sentral dalam perekonomian Indonesia. Saya mengajak ibu-ibu dan bapak sekalian bersama-sama mensosialisasikan yang namanya Kepres 18 tahun 2022 secara masif kepada seluruh stakeholders, baik yang di pusat maupun di daerah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau tadi bicara tentang masa lalu, saat ini kita memasuki tahun 2023. Tahun ini diprediksi tidak akan menjadi tahun yang mudah, adalah tahun dengan penuh tantangan. Ancaman resesi menghantui banyak negara, termasuk Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menurun dari sebesar 3,2% di tahun 2022, hanya akan menjadi 2,9% di tahun 2023 ini. Diikuti dengan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Maka dari itu, Kadin sebagai rumah dunia usaha dan mitra strategis pemerintah harus terus optimalkan kinerja kita di tahun 2023 ini untuk membantu Indonesia dapat terus bertambah, bertumbuh, bahkan di tengah resesi apapun sekalipun. Ada beberapa fokus yang dapat kita lakukan bersama yang saya ingin ingatkan kembali sejalan dengan 4 pilar Kadin 2021-2026, yaitu pemulihan kesehatan dan pengembangan industri kesehatan nasional, peningkatan ekonomi daerah dan nasional,
peningkatan kewirausahaan dan kompetensi, dan penguatan internal organisasi dan regulasi. Kita jangan sampai lupa pilar-pilar ini, karena inilah yang menjadi senjata kita untuk memerangi resesi dan juga didukung 17 program utama yang akan Kadin jalankan pada tahun 2021-2026. Sejalan dengan pilar ketiga, penguatan UMKM menjadi salah satu fokus Kadin di tahun 2023 dan selanjutnya untuk memperkuat perekonomian daerah dan juga perekonomian nasional. Basis ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM, terutama sejumlah mikro yang sangat besar, jumlahnya 64 juta, dengan daya serap tenaga kerja hingga lebih dari 97%. Jadi bukanlah perusahaan besar, tetapi UMKM lah yang menyediakan lapangan pekerjaan dan juga memberikan kontribusi terbesar kepada ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM sebagai basis ekonomi domestik memiliki ketergantungan yang terhadap nilai dolar Amerika. Dan UMKM ini yang harus kita jaga. Salah satunya adalah bagaimana kita menjaga pasar domestik kita, jangan sampai pasar domestik kita ini diambil alih oleh asing. Ini menjadi kunci untuk kita bersama. Karena walaupun bagaimanapun kita ini 280 juta orang. Penting sekali untuk kita mempertahankan pasar domestik kita untuk supaya UMKM kita tetap maju dan kokoh di negara kita sendiri. Ini yang menjadi alasan utama UMKM menjadi fokus utama Kadin pada tahun 2023 dan selanjutnya untuk menghadapi ancaman resesi. Fokus ini juga sesuai dengan apa yang sudah kita canangkan pada Rapimnas pada tahun 2022, yaitu apa? Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional kuat, Indonesia maju. Selain program yang sedang kita jalankan, kita juga sedang membuat yang namanya Roadmap Indonesia Emas 2045. Bagaimanapun ini adalah bagian daripada visi dan juga pemikiran impian Indonesia ke depan sebagai nomor 4 ekonomi besar dunia. Sangat ambisius, namun kalau kita pikirkan bisa, pastinya bisa. Yang dimana pada tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia bisa keluar yang dari middle come in trap dan juga bersamaan Indonesia bisa menjadi namanya advanced country. Kalau hari ini per kapita $45.000, pada tahun 2045 kita inginkan $20.000. Kelihatannya besar, namun kalau kita bisa bersama-sama bergotong royong, pasti kita bisa. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini, kalau tahun lalu kita menjadi tuan rumah untuk yang namanya G20 ataupun B20. Pada tahun ini Presiden Joko Widodo adalah menjadi ketua daripada ASEAN. Dan alhamdulillah Kadin Indonesia sudah mendapatkan juga peran untuk menjadi host daripada yang namanya bisnis di ASEAN. Kalau boleh sedikit, saya mau sedikit sharing sedikit yang namanya video. Ada videonya ya? Video untuk yang ASEAN. Sedikit saja. As a region of diversity, growth, and progress in the world faced with unprecedented challenges, we no longer sit on the sidelines of global economic growth. We are destined to be the future epicenter of global growth. And Indonesia is more than ready to lead this journey because we believe that ASEAN matters. The ASEAN Business Advisory Council, under Indonesia's chairmanship, aims to serve as a leading voice of businesses in the region. Under Indonesia's chairmanship, the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin, will take ASEAN's private-led commitments to the next level with the theme of ASEAN centrality, innovating towards greater inclusivity. ASEAN BAC will demonstrate the region's relevance through significant policy reforms and advocacies within and beyond the Southeast Asian region. Therefore, the ASEAN Business Advisory Council Indonesia has established 5 key priority items for 2023. They are digital transformation, sustainable development, food security, healthcare resilience, and trade facilitation as the main focus areas of our regional policy reforms.
We are committed to drive the change and create concrete impact through 7 legacy projects: ASEAN QR Code, Digital Lending Platform, Wiki Entrepreneur, Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, One Shot Campaign, and Inclusive Closed Loop Model for Agricultural Products. The ASEAN BAC will host 2 prominent events. First, the ASEAN Business and Investment Summit. Second, the ASEAN Business Awards in September 2023, to emphasize the importance of ASEAN's centrality in the global economy, while driving an inclusive and sustainable economic development within the region. ASEAN BAC is ready to foster more beneficial and constructive relationships across our dialogue partners, with peace, prosperity, people, planet, and partnership as the core values. We believe that centrality is the destination, innovation is the vehicle, and inclusivity is a non-negotiable practice throughout this journey. Together, we welcome you to join us and shape ASEAN for better tomorrow. Jadi alhamdulillah kita akan menjadi tuan rumah untuk yang namanya ASEAN Business. Rencananya insya Allah nanti di bulan September kita akan melaksanakan namanya The Summit, yaitu ASEAN Business and Investment Summit yang akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan September, minggu pertama September. Yang dimana juga akan berurutan dengan namanya ASEAN Fokus terhadap Asia Pacific Region ataupun infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah, dan ini akan menjadi satu kesatuan bersama. Nah, setelah bulan September, kita akan melaksanakan 3 side event untuk bagian daripada ASEAN, dan yang dimana itu adalah lebih terhadap hubungan antara ASEAN dengan negara tetangganya, misalnya Indonesia dengan perbatasan-perbatasannya. Jadi contoh salah satu yang ditunjuk kita akan laksanakan di bulan Oktober, November, dan juga Desember. Nah, salah satu daripada itu kami sudah memutuskan dari Kadin Indonesia untuk mengadakannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk itu saya berharap bahwa dalam event ASEAN ini, di mana untuk Sumatera Utara dengan Medan, kami berharap kita bisa kerjasama antara Kadin Indonesia dengan Kadin Provinsi Sumatera Utara. Dan kemarinnya baru saja kami melakukan namanya roadshow untuk ke setiap negara di ASEAN. Baru 3 kemarin ini di Singapura, di Filipina, dan lalu juga di Malaysia. Dan kebetulan waktu itu ketum daripada Sumatera Utara, Bang Brody juga ikut hadir yang di mana di Singapura dan juga di Filipina. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa akan banyak bisa kerjasama ataupun perdagangan antara negara-negara di ASEAN. Yang kita lakukan sekarang ini adalah Indonesia sebagai 280 juta populasi, ASEAN itu 680 juta, yang dimana Indonesia adalah menjadi big brother untuk namanya ASEAN. Jadi keketuaan Indonesia ini sangatlah penting, karena 10 tahun yang kita menjadi ketua itu 10 tahun yang lalu. Dan kita akan membawa ASEAN, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, dan bagaimana membawa ASEAN ke dalam level dunia. ASEAN adalah komunitas alternatif, bukan hanya bisa berdagang dengan China, tapi juga bisa berdagang dengan yang namanya ASEAN. Dengan hampir 700 juta populasi yang ada. Jadi dengan demikian supaya ekonomi di ASEAN lebih kuat lagi, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan investasi dan perdagangan di antara ASEAN. Ini menjadi kata kunci untuk itu semua. Dan dalam hal ini beberapa yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada 5 isu prioritas yang kita angkat. Pertama adalah digital transformasi digital, sustainable development ataupun masalah pembangunan keberlanjutan, health resilient ataupun kesehatan, food security. Ini juga peran penting. Saya rasa Sumatera Utara bisa menjadi peran penting dalam konteks mengenai food security ini. Lalu of course juga adalah trade dan investment facilitation. Jadi hal-hal ini yang menjadi penting sekali untuk kita laksanakan pada tahun ini. Dan sekali lagi saya berharap kita bisa bekerja sama antara Kadin Indonesia dan Kadin Sumatera Utara untuk melaksanakan yang namanya side event ASEAN nanti yang jatuhnya apakah itu Oktober atau November yang akan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Selain itu Ibu dan Bapak sekalian, yang ketiga ada juga yang namanya Kadin Impact Award.
yaitu program apresiasi dan kinerja dari 34 Kadin Provinsi dan 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah berhasil menguatkan ekonomi daerah, terutama UMKM. Sekaligus menunjukkan bahwa Kadin itu satu, dan saya mendapatkan laporan bahwa Kadin Kabupaten Karo dan Kadin Kota Medan dari Provinsi Sumatera Utara sudah ikut serta mendaftar program ini, dan terima kasih. Selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, saya mengharapkan peran aktif dari seluruh keluarga besar Kadin Sumut untuk menggerakkan dan ikut menyukseskan program kerja Kadin pada tahun 2023 ini. Dan disinilah kita ingin adanya sinergitas. Maka pada hari ini banyak WKU dan juga kepala badan yang hadir pada hari ini di Medan, Sumatera Utara. Ini adalah bentuk bahwa bagaimana hubungan sinergi yang harus kita lakukan antara Kadin Indonesia dengan Kadin-Kadin Provinsi. Dan ini adalah wacana bagaimana supaya kerjasama lebih erat dan program apa yang ada di Kadin Indonesia yang bisa dilaksanakan di Kadin Provinsi secara bersama, kita lakukan bersama. Jadi inilah upaya yang ingin kita lakukan. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus Kadin Sumut periode sebelumnya yang dipimpin oleh Saudara Ivan Batubara untuk telah memberikan jasa dan juga dharma baktinya atas kemajuan Kadin Sumut. Saya berharap pengurus baru Kadin Sumut 2022-2027 dapat menjadi organisasi yang lebih tangguh, adaptif, dan responsif terhadap tantangan ekonomi dan siap menggerakkan roda ekonomi daerah. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi selamat atas dilantiknya pengurus baru Kadin Sumut tahun 2022-2027. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sama-sama sudah kita dengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak M. Arsyad Rashid PM. Dan Bapak dan Ibu hadirin, dengan berakhirnya kata sambutan berikut, maka sekali lagi kita ingin menegaskan bahwa sudah resmi dikukuhkannya seluruh Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kabar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2022-2027. Tentunya kita harapkan untuk seluruh pengurus yang sudah dikukuhkan ya dapat bekerja sebaik mungkin dan juga memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk kita semua yang hadir di sini di Sumatera Utara, terlebih lagi di Indonesia. Baik, acara untuk hari ini masih terus berlangsung. Sesaat lagi kita akan memasuki diskusi panel yang pertama. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk tetap berada di area acara sampai dengan selesai. Dan tentu saja kami mempersilahkan untuk bisa menikmati coffee break yang telah disediakan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki diskusi panel yang pertama, Bapak dan Ibu boleh menikmati coffee break yang telah disediakan ataupun juga bersantai sejenak, ngobrol-ngobrol dengan para rekan-rekan yang hadir di sini. Tapi kami harapkan untuk tidak meninggalkan area ballroom. Sekali lagi Bapak dan Ibu, dengan segala kerendahan hati, kami harapkan untuk tidak meninggalkan area ballroom karena sesaat lagi setelah kita akan break sejenak, kita akan mengikuti diskusi panel yang pertama. Baik, kalau begitu kepada Bapak dan Ibu sambil bercengkrama dengan rekan-rekan menikmati coffee break, kita juga akan dihibur dengan penampilan dari Vika and Friends. Terima kasih Kak Eti dan Bang Odi. Selamat siang Bapak Ibu semua.